Yang pertama kita akan bahas dampak positifnya. Dampak positif yang pertama adalah berkembangnya iptek. Globalisasi membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat dengan pesat di masa modern ini. Tentu saja karena globalisasi itu adalah transisi dunia. Artinya semua ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini pastinya sudah mendunia. Contohnya saja handphone yang sudah mendunia. Di mana kita sekarang di setiap negara sudah menggunakan handphone. Yang kedua juga seperti alat transportasi seperti pesawat. Kita juga sekarang tuh lihat di setiap negara pasti ada pesawat lah. Minimal ya mungkin di negara yang paling kecil sekalipun itu palingnya 1-2 pesawat pasti ada. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari perkembangan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone dan pesawat tadi. Pastinya manfaatnya juga banyak bagi kita semua. Seperti contohnya saja kita lihat mempermudah pesawat tadi, mempermudah mengirim barang ke jarak yang jauh dalam waktu yang dekat. Atau kita bisa berpergian kemana-mana, misalnya dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang cepat, misalnya dari Medan ke Jakarta itu bisa ditempuh dalam waktu yang cepat lagi dengan pesawat. Yang kedua itu ekonomi semakin meningkat. Tentu saja globalisasi kan mendunia, jadi mana-mana itu udah mendunia. Jadinya setiap negara itu pasti ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka ke seluruh dunia sehingga ekonomi mereka semakin meningkat juga. Manfaat yang ketiga dari perkembangan iptek adalah membuat suatu negara dapat mengembangkan perdagangannya ke luar negeri. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mereka dapat berpergian kemana-mana untuk mengembangkan perdagangan mereka agar mereka dapat memperoleh keuntungan melalui kegiatan ekspor dan impor. Jadinya ya negara mereka bisa semakin maju dan mereka juga bisa memperoleh keuntungan dari yang sebelumnya dari negara yang berkembang kemudian bisa menjadi negara yang maju dalam waktu yang perlahan-lahan. Yang kedua yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi. Dahulu itu cuma pakai surat menyurat aja, misalnya dari pos gitu. Pokoknya ya surat menyurat. Dan kita juga membutuhkan waktu yang bisa dibilang sedikit lama untuk bisa mendapatkan balasan dari orang yang kita kirim suratnya. Dan tapi sekarang kita sudah bisa menghubungi orang-orang yang jauh di wilayah lain atau di negara lain dengan cepat menggunakan surat elektronik, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Pastinya banyak manfaatnya ya. Sekarang kita aja bisa berkomunikasi dengan orang asing yang dari negara lain yang sebelumnya kita nggak bisa kenal. Melalui apa? Melalui jejaring sosial, misalnya Facebook, terus apa nih, Instagram, dan sebagainya, Line, dan juga lain-lain. Yang ketiga, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di negara. Pariwisata itu kayak yang kita bisa kenal kata mudanya dengan jalan-jalan itu. Jadi sekarang karena akibat globalisasi atau semua hal-hal itu rata-rata sudah mendunia. Jadinya kita sekarang itu kalau misalnya mau kemana-mana itu bisa dengan mudah dan kita juga bisa mengetahui tempat-tempat tersebut dengan mudah. Dikarenakan dari globalisasi ini, sekarang dari internet kita bisa melihat apa-apa saja tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi, bisa lihat rating-ratingnya juga sebelum kita pergi ke sana, dan juga kita bisa pesan-pesan juga itunya kayak untuk tempat penginapannya dan lain-lain. Pokoknya udah mudah dengan globalisasi. Penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan pariwisata. Penyebaran informasi melalui media internet yang sudah mendunia ini membuat suatu tempat wisata itu bisa semakin berkembang dan semakin maju lagi dikarenakan globalisasi ini. Dan yang sebelumnya mereka nggak dikenal nih sama siapa itu tempat wisata yang kali cuma sebagian orang yang pergi ke sana. Cuma karena globalisasi internet yang globalisasi ini mereka jadi semakin dikenal. Sekarang juga di mana-mana semua hal itu bisa viral. Contohnya dari TikTok itu rata-rata itu. Dan sebelumnya juga sebelum TikTok Shop ditutup itu juga orang-orang pada ya jualan-berjualan di sana, mengenalkan tempat-tempat wisata dari sana gitu. Jadi ya mudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke dampak negatif. Dampak negatifnya juga ada 5. Kejelasan satu. Yang pertama westernisasi. Namanya saja sudah jelas ya, western kata-kata. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme. Nasionalisme itu sifat
Kita bisa lihat orang zaman sekarang dikit-dikit udah beli tas branded, dikit-dikit udah beli barang-barang yang dari produk luar. Ya jadinya produk lokal itu udah turun lah kualitasnya, udah nggak terlalu dikenal lagi sama semua orang. Gaya hidup bermewah-mewahan, gaya rambut pirang-pirangan. Sekarang tuh orang-orang dikit-dikit rambutnya dipirang-pirangin, terus habis itu dimerah-merahin kan. Terkadang aku sih benci kayak gitu ya, kadang-kadang dihijau-hijauin gitu kan, apa-apa gitu. Terus selanjutnya pergi ke klub malam. Sekarang itu anak muda aja yang masih di bawah umur aja itu udah pergi ke klub malam. Kenapa? Karena mereka apa lihat itu yang barang-barang itu mereka lihat di dunia barat bisa dibilang itu mereka hidupnya lumayan bebas. Di sana juga pergaulan bebas yang lumayan banyak kayak hamil di luar nikah dan sebagainya. Jadinya mereka kira itu mereka jadinya anak-anak muda sekarang bilangnya itu keren gitu, makanya mereka ikut-ikutan pergi-pergi ke klub malam. Padahal itu sebenarnya nggak baik, jangan ditiru ya. Harus lah. Nah, faktor penyebab westernisasi pasti juga ada. Di sini saya cuma ambil 5 aja, karena takutnya juga jatuh. Yang pertama, kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Ya tentu saja ya, karena berkembangnya iptek itu jadinya itu di mana-mana itu kita bisa mengenal. Itu anak-anak muda bisa melihat mereka pergi ke klub-klub malam. Terus setelah itu ya di barat-barat sana ya, di bawah umur juga mereka udah bercium-ciuman. Jadi yang mereka itu dari mana? Ini dari internet pastinya. Gak mungkin kan mereka terbang dulu ke sana terus lihat satu-satu gitu. Pasti dari internet semua tahunya. Yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar. Iya, ya sebenarnya kita bisa lihat sih barang-barang lokal juga nggak seberapa sama barang-barang luar. Barang-barang luar kayak misalnya Chanel, Gucci gitu. Sebenarnya kalau digabungin sama, dibandingin sama budaya lokal itu ya masih jauh berbeda sih tingkat kualitasnya. Cuma ya seenggaknya kita bisa dukung dari sekarang budaya lokal ini atau misalnya produk lokal. Jadinya ya bisa semakin berkembang dan bisa menyaingi produk-produk luar juga. Yang ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi budaya. Ya karena akulturasi kita bisa tahu akulturasi itu adalah percampuran. Jadi karena percampuran budaya itu, ya jadinya mereka semakin mengenal dunia luar atau budaya luar. Jadinya ya penasaran gitu ikut-ikutan. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik dan yang buruk. Ya karena mereka kurang sadar kan. Seperti yang saya bilang tadi, anak muda juga masih di bawah umur kan. Jadinya kesadaran mereka tuh masih kurang dalam memilah-milah budaya. Jadi mereka juga terkadang masih bingung yang baik mana dan yang benar mana. Yang kelima, yang terakhir dari faktor penyebab westernisasi yaitu meniru gaya berbusana rambut, serta gaya hidup barat-baratan seperti rambut yang dipirang-pirangin tadi, terus gaya-gaya hidupnya yang bercium-ciuman tadi, yang kebarat-baratan pokoknya intinya yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk yang kedua, dampak negatif globalisasi yaitu demoralisasi. Demoralisasi adalah, kita bisa lihat di sini definisinya, menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Moral itu ya kayak pikiran kita, sifat kita kan, jadi ya menurun gitu. Tapi kita bisa lihat dari sini demoralisasi. Mungkin yang pertama kita ingat itu demo. Kita ingat demo-demo yang ada di luar sana itu gimana. Cuma ya yang saya lihat definisinya di sini adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain ya pembunuhan, pencurian, korupsi dan pergaulan bebas. Ya karena demoralisasi ini ya jadi di mana-mana itu ada pembunuhan, pencurian, korupsi dan pergaulan bebas. Ya hampir di setiap daerah lah. Apalagi ya seperti yang saya baca di internet, Sumatera Utara itu menjadi tempat yang paling banyak kriminalitasnya di Indonesia. Jadi ya itu sangat disayangkan sih. Ya kita tahu lah ya akhir-akhir semalam itu banyak pencurian atau begal ya di mana-mana. Di kisaran ini juga ada beberapa kasusnya. Terus setelah itu pergaulan bebas juga pasti di mana-mana ditemuin lah ya, karena ya itu kurang kesadaran tadi terhadap kurang kesadaran masyarakat terhadap memilah budaya baik dan yang benar. Nah, yang selanjutnya kriminalitas yang kita bisa kaitkan dengan demoralisasi tadi. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kita langsung saja membahas faktor-faktor penyebab kriminalitasnya. Oh, tapi sebelumnya, kriminalitas itu kita sudah bisa lihat kan dari kata awalnya yaitu kriminal. Kriminal itu seperti tindak kejahatan gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat ini faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, pertentangan dan
si penduduknya, jadi mereka kurang puas, mereka ingin menguasai lingkungan yang ini, lingkungan itu, ya jadinya terjadilah kriminalitas. Yang ketiga yaitu perbedaan kekayaan dan pendapatan. Kita bisa lihat zaman sekarang ini masyarakat yang ada di tingkat bawah itu sekarang ya sudah bisa dibilang banyak juga melakukan kriminalitas. Ya karena mereka mungkin iri lihat keadaan yang di luar sana mungkin bisa lebih baik dari mereka. Jadi mereka melakukan segala cara agar mereka bisa bersaing dengan mereka, seperti melakukan ya begal tadi, pencurian ya. Nah selanjutnya nih yang keempat, pencemaran lingkungan. Ya pencemaran lingkungan ya kita udah kasih tahu lah, itu artinya lingkungan kita itu tercemar kan jadinya. Maksudnya kayak ya kita bisa lihat waktu itu di Jakarta itu polusi itu tebal kali kan, bisa aku lihat di TikTok ya, itu mereka videoin dari atas gitu, mungkin mereka lagi naik pesawat atau apa tuh polusinya tuh tebal kali. Karena apa? Karena dampak globalisasi juga, karena kan dari globalisasi ini perusahaan asing dan pembangunan sebagai prosedur digital membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Jadi karena mereka masuk untuk bisa berdagang ke Indonesia, mereka datang gitu, mereka ingin mengembangkan perdagangan mereka. Jadi mereka membangun bangunan-bangunan atau perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Ya tercemar jadinya kan, seperti pabrik-pabrik gitu kan, dia mengeluarkan itu asap-asapnya gitu atau apa namanya itu pastinya bisa mencemari lingkungan. Pencemaran ya definisinya kita bisa lihat di sini, pencemaran itu merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Maka dari itu, karena kita udah tahu sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, marilah dari sekarang kita bisa belajar dari situ, kita bisa mengutip pesan moralnya untuk bisa mengurangi kegiatan-kegiatan kita yang dapat mencemari lingkungan, agar lingkungan kita itu bisa menjadi terawat lagi. Karena kalau nggak dijaga ya, kalau misalnya kita nggak lestari lingkungan kita dan malah kita ikut-ikutan gitu untuk mencemari lingkungan, pastinya timbul banyak wabah penyakit ya, seperti sesak nafas, kolera. Aku nggak tahu sih kolera apa, cuma dia cerita sesak nafas, kolera, asma, TBC juga ya. TBC apalagi setahu saya itu menular, makanya hati-hati, takutnya nanti tuh bisa menular dari seorang lain. Makanya dijaga kesehatannya, dijaga lingkungannya agar tidak tercemar, kita tidak terkena penyakit apapun. Yang terakhir, kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu bisa dimulai dari itu, tawuran. Vandalisme atau tawuran adalah salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Ya kita balik lagi ke awal tadi ya, seperti yang saya bilang, anak-anak muda zaman sekarang ya karena tidak pandai memilah-milah dan kehilangan kesadaran, jadinya mereka masih labil dan ingin mencari jati diri ya. Seperti kita semua yang di sini, kita pasti kan masih penasaran akan banyak hal kan. Jadinya ya kita mencari semua informasi yang kita penasaran itu di internet, sampai kita berujung ke hal yang tidak benar. Ya kita tahu lah, seperti nonton porno, seperti itu ya, nonton yang gak benar lah, atau kita seperti kenakalan secara online juga banyak, kita kayak mengucapkan atau membuli orang secara online, atau dalam hal kita ini kayak netizen lah ya, yang bisa dibilang kayak membuli artis-artis yang di luar sana. Karena sebenarnya gak penting sih, udah biarin aja gitu kan. Tapi mereka gejala kenakalan remaja itu, satu, mengebut di jalan. Jadi sekarang ini banyak nih ngebut di jalan, padahal ya gak ada gunanya. Jadi kita patuhi aja lalu lintas itu, jalan kayak biasa aja, gak usah tahu mungkin ya karena mau cepat nyampe atau karena udah telat. Cuma ya makanya bisa belajar dari situ untuk bisa menggunakan waktu kita sebaik-baiknya agar nggak sesat di jalan. Yang kedua, mencoret-coret dan merusak fasilitas umum. Ya banyak ya, kita lihat apalagi jalan-jalanan di luar sana itu banyak yang coret-coret itu dinding-dinding pakai pilok gitu kan. Itu ya karena apa? Karena mereka iseng, mereka juga kayak pengen melihat hasil karyanya yang mereka cantumin di dinding-dinding umum itu kan. Padahal harusnya nggak boleh, jadi aku sih ngeliatnya jadi jelek gitu, lingkungannya gitu. Padahal harusnya nggak usah ya, tapi ya serah mereka lah.
Yang ketiga itu melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal itu seperti penculikan, perampokan, dan lain-lain. Ya, bukan cuma orang-orang dewasa aja sekarang yang melakukan tindakan kriminal,